Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Kali ini kita akan membahas terkait dengan sektor otomotif di mana pemerintah berencana untuk menaikkan harga jual mobil murah ramah lingkungan atau LCGC sebesar 5%. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemerintah berencana untuk menaikkan harga jual mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car dalam waktu dekat ini. Besaran kenaikan harga jual mobil LCGC ditetapkan naik sekitar 5% yang didasari makin tingginya harga bahan baku dan biaya logistik. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian memastikan bakal menaikkan harga kendaraan roda 4 jenis low cost green car atau LCGC di tanah air dalam waktu dekat ini. Rencana kenaikan harga jual mobil murah dan ramah lingkungan ini dipatok hingga 5%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan harga jual mobil LCGC ini didasari oleh beberapa faktor, mulai dari tingginya harga bahan baku kendaraan hingga biaya logistik. Agus menambahkan, meski terdapat penyesuaian harga, namun pemerintah memastikan kenaikan harga ini tidak akan memberatkan masyarakat yang hendak membeli mobil berjenis LCGC. Semakin jauh, semakin dalam operasionalisasi atau proses produksi dari TMRD ini yang mengimplementasikan 4.0 dirasakan oleh perusahaan dengan didorongnya 4.0 dalam proses produksi, maka proses produksi semakin efisien dan tentu karena semakin efisien harapan kita semua maka produk-produknya mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2021, kendaraan bermotor roda 4 emisi karbon rendah dipatok sebesar Rp135 juta per unit. Dan dengan adanya rencana kenaikan harga jual ini, maka harga mobil LCGC diperkirakan di kisaran Rp142 juta per unit. Sementara itu, data PT Astra International Tbk mencatat penjualan wholesale mobil jenis LCGC mencapai 186.649 unit di sepanjang tahun 2022. Sedangkan per Januari 2023, pasar wholesale LCGC mencapai 20.701 unit, meningkat hingga 70,84% dibandingkan Januari 2022 yang hanya mencapai 12.117 unit. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, Adex Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, pemerintah naikkan harga jual mobil LCGC 5% sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joko Setiawarno. Beliau adalah pengamat transportasi dari Unika Sugea Pranoto. Ya, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi Mas Pras, sehat selalu ya. Yes, alhamdulillah sehat selalu juga Pak Joko. Menarik kalau kita cermati sektor transportasi khususnya otomotif ini yang akan dinaikkan harga jualnya. Mobil LCGC ini yang memang entry level lah bagi konsumen otomotif di Indonesia. Bagaimana kita review terlebih dahulu untuk pangsa pasar kendaraan bermotor di Indonesia hingga saat ini seperti apa nih kalau menurut pengamatan Pak Joko? Silakan. Ya, memang pada saat pandemi kemarin untuk kendaraan bermotor kita ada penurunan ya. Semuanya lantar roda 2, roda 4. Namun setelah pandemi ini usai nampaknya akan melihat kembali dan melihat dari angka-angkanya sudah mendekati sebelum pandemi ya, di mana kendaraan roda 4 sudah di atas 1 juta, kemudian roda 2 juga kisarannya sekitar 5 jutaan lah, nggak salah ya, datanya seperti itu. Namun di sisi lain memang ada kekhawatiran juga khususnya di perkotaan ini makin macet, contohnya di Jakarta. Meskipun angkutan umumnya sudah gencar, namun perilaku atau tabiat masyarakat kita kan senangnya cari yang gampang, yang mudah. Makanya LCGC ini sebenarnya kalau kita bicara LCGC juga ramah lingkungan, murah. Namun pada awalnya kan sebenarnya barang ini tidak dijual katanya pada saat itu sama si ikut itu tahun 2013 di luar Jakarta. Namun yang punya duit kan orang sekitar Jakarta gitu kan. Ya akhirnya ya bebannya pada kota Jakarta juga gitu kan. Nah, kenaikan ini pun tadi saya dengar dipicu oleh kenaikan komponen dan logistik. Yes. Nah, logistiknya jadi persoalan
juga. Kenapa logistik mahal? Nah, karena ini namanya Kementerian Perindustrian kena getahnya sendiri gitu ya. Jadi dia melindungi para pemilik barang, menjual logistiknya jadi mahal. Nah, inilah yang berpusat semestinya Kementerian Perindustrian juga Ya. bercermin pada kebijakan yang sudah dilakukannya itu apakah benar-benar memberikan ada sistem keadilan bagi masyarakat. Ya benar juga sebenarnya kalau kita melihat menaikkan bisa memberikan pendapatan ekonomi meningkat. Namun dari sisi lain juga harus diperhatikan menyeimbangkan. Nah, jangan kalau di sisi kesehatan nyawa itu walaupun dirupiahkan tapi sebenarnya tidak ternilai harganya. Ini yang kami cukup prihatin. Nah, kaitan dengan topik hari ini LCGC itu meningkat. Saya pikir jangan 5%, bila perlu 10-50% juga nggak apa-apa kan kalau kita berkomitmen untuk mengurangi beban negara ya subsidi BBM 500 triliun itu kan terbuang percuma seperti itu. Nah, ini jadi beban negara juga kan, seolah-olah kita industri mendapat uang tapi di sisi lain kita subsidi beban BBM-nya tinggi. Impor kita BBM juga sudah di atas 50%. Padahal 10 tahun yang lalu itu kurang dari 30% lah. Kisarannya seperti itu, Mas Pras. Baik, jadi bisa dikatakan apakah dengan harga kendaraan yang dijual meskipun naik 5% tapi Anda harapkan di atas lebih dari 5% tadi ini memang berkontribusi terkait dengan penggunaan bahan bakar minyak juga di dalam negeri? Yang jelas kalau makin banyak orang menggunakan kendaraan pribadi, tentunya ini juga akan menguras penggunaan BBM kita, apalagi BBM kita subsidi kan. Oke. Dan harus diingat, saya membaca laporan BPS mengenai inflasi ya, itu ternyata paling tinggi itu sektor transportasi. Oke. Angka inflasi penyumbang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Yang paling tinggi itu transportasi lah. Yang bulan Januari yang baru dirilis ya, Februari masih menunggu lah seminggu lagi. Dan di transportasi itu bisa tinggi karena ini penggunaan BBM-nya, karena pembelian BBM yang meningkat. Nah, pembelian BBM meningkat itu disebabkan banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, bagaimana caranya penggunaan pribadi ini penggunaannya ya berkurang, penggunaan. Tapi kepemilikan nggak apa-apa. Satu orang mau dia kaya mau punya 100 juga nggak apa-apa kok. Yang penting punya 100 garasi juga kan. Kalau Jakarta ada aturan kan, harus punya garasi meskipun hanya sebatas IMB katanya. Nah, ini harus diselaraskan seperti itu. Kalau kita ingin sisi lain juga ekonomi meningkat, tapi jangan inflasinya juga meningkat. Baik, tapi kalau kita lihat dengan industri otomotif ini kan multiplier efeknya juga luas begitu dengan sub-sub industri ataupun sub-sub sektor yang juga terlibat di dalamnya, penyerapan tenaga kerja di sana begitu Pak Joko. Bagaimana dengan pertumbuhannya sendiri? Apakah memang ini menjadi salah satu motor penggerak juga aktivitas ekonomi di Indonesia? Ya, kita tidak memungkiri ya. Ini kalau sepeda motor sepertinya rokok lah gitu loh. Orang beli rokok itu kan minyak negara juga cukup tinggi, tetapi dampak tidak sehatnya juga tinggi kan. Nah, sama industri kendaraan bermotor di industri rokok. Artinya orang punya mobil nggak apa-apa kok, sah-sah saja tapi bagaimana kalau bisa transportasi biar dia polusinya tidak begitu tinggi. Kemudian angka kecelakaannya menurun, tidak membuat banyak macet, ya penggunaannya aja tidak harus setiap hari, mungkin di akhir pekan, itu kan seminggu sekali dibebasin. Kalau seandainya Jakarta ada di IRP, udahlah akhir pekan tidak berlaku, bermacet. Ya nggak apa-apa. Yang penting pada saat orang bekerja, rutinitas weekday, umpamanya transportasinya lancar, hal seperti itu penting juga harus dilakukan gitu ya. Nah, untuk mengatasi beragam permasalahan tadi kaitannya dengan bahan baku, kemudian biaya logistik yang tinggi ini harus dicarikan solusi seperti apa Pak Joko? Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan penjualan wholesale dari mobil LCGC per Januari 2023.
Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat perbandingannya Januari 2022 dengan Januari 2023. Ada kenaikan sekitar 70,8% dari 12.117 unit di tahun lalu. Kemudian tahun ini meningkat menjadi 20.701 unit dari kendaraan LCGC begitu ya. Sehingga kalau kita lihat total penjualannya di sepanjang tahun 2022 sih ada 186.649 unit. Berikutnya untuk penjualan wholesale mobil secara keseluruhan begitu, ini mobil umum bukan LCGC. Januari 2022 84.149 unit. Kemudian Januari tahun ini sudah menyentuh 94.087 unit. Ini perbandingan secara year on year naiknya 11,8%. Itu dia penjualan kendaraan bermotor untuk roda 4 atau mobil yang nampaknya trennya masih terus naik, baik yang LCGC maupun yang mobil secara umum begitu. Kemudian untuk penjualan wholesale mobil Juni sampai dengan Desember 2022 kita lihat trennya secara bulanan itu seperti apa. Baik 78.911 di bulan Juni 2022 terus mengalami kenaikan hingga Desember tahun lalu sudah menyentuh 105.354 unit kendaraan yang dijual secara wholesale. Ini dalam artian dari pabrik, dari produsen ke dealer-dealer mobil yang ada di Indonesia. Totalnya 105.354 unit pada bulan Desember tahun lalu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, pengamat transportasi dari Unika Sugya Pranoto. Baik, Pak Joko, kita akan lanjutkan kembali berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan. Anda melihat bagaimana dengan sebenarnya pangsa pasar dari LCGC ini juga terus mengalami peningkatan begitu. Terbukti kan di tahun 2022 juga angka penjualannya tembus 1 juta unit begitu. Bahkan Gaikindo prediksinya di 900-an juga sudah terlampaui. Nah, Anda melihat sebenarnya konsumsi masyarakat begitu terkait dengan kendaraan bermotor baik yang LCGC ini memang masih banyak diminati Pak Joko, dan dampaknya seperti apa juga terhadap sektor transportasi kita? Ya, memang kita harus akui karena harganya murah ya. Oke. Kita mesti pembelinya banyak, terutama di kawasan perkotaan dan di Pulau Jawa, gitu ya. Nah, kalau daerah pulau-pulau kecil apa itu ya mereka nggak mengenal itulah ya. Oke. Nah, dampaknya yang jelas ya kota-kota macet seperti Jakarta tuh nggak sendirian Jakarta sekarang. Baik. Dia sudah punya teman kota, ada 6 kota sekarang, 6 atau 7 kota lah. Ya. Medan, Palembang, Semarang, kemudian kayak Bandung, Surabaya, Makassar, itu teman-temannya Jakarta itu. Oke. Terlepas dari itu juga teman Jakarta, sekitar Jakarta juga, ya Bogor, Tangerang, Bekasi, itu kan teman-temannya Jakarta juga yang macet ya. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini apa yang perlu yang dicermati begitu kira-kira Pak Joko? Adakah perlu ya, begini. ya? Kalau secara keseluruhan sebenarnya masih rendah lah ya kepemilikan kendaraan bermotor kita ya. Oke. Seluruh penduduk ya. Baik. Tapi kan Indonesia tuh menyebar. Ada daerah yang ekonominya tinggi, Pulau Jawa tentunya paling banyak itu porsinya ya. Tapi di sisi lain dampaknya adalah tadi subsidi BBM kita meningkat ya. Tentunya penggunaan BBM kita meningkat. Polusi udaranya makin tinggi yang berdampak juga kesehatan warga kota makin menurun. Saya yakin lah menurun ya. Yep. Orang-orang sakit jantung, stres itu banyak di kota besar kan. Orang desa-desa enggak lah. Kecil lah seperti itu kan. Nah, karena tadi pengaruhnya pada kesehatan. Belum lagi orang stres kok jalannya macet, umpamanya gitu ya. Nah, ini dampak-dampak yang real di perkotaan. Artinya saya kembalikan lagi, orang boleh saja kok punya mobil berapapun. Yang penting bagaimana pemerintah dalam pemerintah daerah mengatur, ya, mengatur perjalanan di jalan raya. Karena jalan raya itu milik umum, gitu loh. Jadi bukan milik kendaraan. Pemilik kendaraan jalan raya adalah digunakan untuk menggerakkan orang dan barang. Oke. Bukan untuk kendaraan. Ini filosofinya seperti itu. Nah, kita selama ini sering membuat jalan untuk kendaraan itu yang harus kita balik. Nah, jadi bukan nggak boleh orang punya kendaraan, boleh-boleh saja.
Nah, dengan kondisi seperti saat ini, tepatkah kalau memang kenaikan 5%? Karena ini lagi juga menyikapi bahwa kondisi market yang ada, Pak Joko. Dalam artian melihat dari kemampuan daya beli ya, masyarakat ataupun konsumen di dalam negeri. Kalau kita lihat dengan harga ataupun tingkat kenaikan yang ditetapkan sekitar 5% untuk mobil LCGC ini. kalau 5% saya kira masyarakat masih mampu lah. Yang Oke, mau beli ya, mereka masih terbeli, masih terbeli lah. berarti tidak akan terpengaruh dalam artian pangsa Makanya saya bilang pasar. masih kurang kalau pengen pemerintah menaikkan, apalagi tadi kan logistiknya mahal, Ya, tidak gitu banyak, ya, tidak hmm, gitu banyak pengaruh. Nah, cuman tadi yang menggelitik saya adalah karena logistiknya mahal. Nah ini logistik mahal karena apa? Ini harus dituntaskan juga. Logistik kita mahal karena banyak biaya-biaya tak terduga yang masuk dalam komponen harga. oke, Ya, kami eh, sebulan yang lalu, ya hampir sebulan yang lalu bertemu dengan kepala jembatan timbang se-Indonesia. Ternyata, walaupun kami sudah tahu, kami memastikan aja itu, mereka tidak lepas dari gangguan oknum aparat penegak hukum. oke. Oknum kan mesti ada cost-nya kan. Ya, jadi pemilik itu kan terbebani pada harga barang, tarif barang gitu loh. Nah itu tidak terjadi di negara lain, makanya indeks logistik kita selalu rendah, nggak pernah uh, Oke, bagus selama itu dan itu baik. di luar kemampuan dari Kementerian Perhubungan gitu. Pak Joko, lantas dengan kondisi yang ada begitu ya, ini kita tahu dengan beragam kebijakan dan fokus pemerintah terhadap sektor otomotif begitu, apakah ini juga perlu ada satu kebijakan lagi yang diharapkan begitu bagi masyarakat agar tadi di satu sisi memang angka penjualan kendaraan bermotor ini diharapkan juga bisa ikut menggerakkan aktivitas ekonomi karena tadi yang saya katakan ada multiplier efek, ada sub-sub sektor lainnya begitu yang akan ikut terangkat kalau memang angka penjualan kendaraan bermotor ini bisa juga mengalami peningkatan. Tapi kita perlu mencari titik seimbangnya. Nah, titik seimbangnya seperti apa? Tahan lagi jawaban Anda, kita akan jeda kembali sebentar. Pak Joko dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik, pemirsa kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Joko Setiawarno, pengamat transportasi dari Unika Sugia Pranoto. Pak Joko, kalau kita cermati tadi, bagaimana mencari titik keseimbangan dengan jumlah kendaraan yang akan terus diproduksi karena kaitannya dengan aktivitas ekonomi, sementara di satu sisi kita bisa memberikan satu kenyamanan, keamanan masyarakat dalam bertransportasi, Pak Joko. Ya, saya kira untuk menyimbangkan itu mungkin ada benarnya ketika Presiden mengatakan ekspor saja. Jadi ekspornya diperbanyak gitu kan. Oke, Saya kira banyak negara juga membutuhkan itu, ya kendaraan itu, ya diekspor saja sehingga jumlahnya masih tetap sama, cuman pola. Nah, buangnya di mana? Tidak hanya dalam negeri, tapi sudah berani mengekspor ke banyak negara. Ya, itu yang harus dilakukan. Jadi komponen-komponen yang ikut menopang itu tidak nanti merasa dikurangi, proporsi mereka tetap ada. Namun dalam negeri sebenarnya masih bisa tadi ada harga-harga khusus, umpamanya di luar Jawa gitu kan. Sebenarnya kalau secara total masih mungkin kok dijual, ya. Cuman persoalannya mungkin kalau ada di luar Jawa harganya berbeda gitu ya. ya, ya. Kalau kita lihat ke pulau-pulau kecil itu mereka tidak banyak juga. Cuman mungkin mereka tidak butuh juga gitu kan. Untuk apa? Atau mereka pergerakannya juga tidak gitu jauh gitu ya. Jadi ekspornya diperbanyak. Ya, Oke. ya banyak negara yang sebenarnya membutuhkan itu, keseimbangan seperti itu. Tapi kalau dalam negeri memang khususnya di perkotaan, di Pulau Jawa ini mungkin sudah mulai jenuh lah. Baik, tapi kalau kita lihat dengan pangsa pasar ekspor dengan kondisi global saat ini juga yang tengah mengalami tekanan begitu akibat perang berkepanjangan dan akhirnya terjadi ancaman resesi ekonomi, Anda melihat bagaimana peluang ekspor terhadap produk otomotif Indonesia? Ya ini menjadi tantangan juga ya.
di mana banyak negara sekarang mereka sudah melakukan penghematan, efisiensi, apalagi sekarang sudah mulai kendaraan listrik gitu kan. Betul. Nah, ini listrik ini juga menjadi hal yang baru. Nah, saya kira sudah mulai beralih produksi kendaraan listriknya, ya. Nah, ini dalam negeri memang masih mahal. Nah, itu bisa dilakukan menyimbangkan beralih pada kendaraan listrik. Kita tidak selamanya menggunakan kendaraan bermotor karena itu ketergantungan pada BBM, BBM-nya dari fosil, fosilnya juga akan habis ya. Ya berganti pada kendaraan listrik. Sekarang pada industri itu sudah mulai. Mungkin dia produksi yang hibrid aja dulu ya. Jadi bisa menggunakan BBM, bisa juga menggunakan listrik. Oke. Itu masa-masa peralihan lah ya kita kalau mau. Tapi ada juga yang langsung ke listrik, umpamanya diproduksi PT Inka, umpamanya. Itu kan dia langsung menggunakan bis listrik ya. Nah ini memang di satu sisi Kementerian Perhubungan juga mengejarkan penggunaan public transport di banyak kota lain, ini baru 11 kota dan makin meningkat karena tadi melihat kondisi negara memang ada peningkatan, namun subsidinya terlalu besar untuk BBM itu harus dikurangi. Ya. Ya kita berganti, industri juga sama ke industri kendaraan listrik, peralihannya ke sana. Oke, tapi apakah bisa seiring sejalan kalau kita lihat dengan kendaraan listrik sementara kendaraan yang berbahan bakar fosil ini juga masih akan terus diproduksi mengingat juga dengan adanya beberapa insentif yang diberikan oleh pemerintah. Apakah memang karena infrastruktur ekosistem kendaraan listrik yang belum siap jadi kita memang masih bisa nih bahwa kendaraan yang berbasis BBM fosil ini akan terus diproduksi, Pak Joko, termasuk mungkin yang LCGC tadi yang Anda katakan juga ini memiliki pangsa pasar tersendiri di Indonesia. Ya saya kira kalau memberikan proteksi atau perlindungan terhadap kendaraan bermotor juga bisa diberikan untuk kendaraan listrik. Katakanlah sekarang bis listrik kan bisa diproduksi PT Inka. Oke. Ya berilah kesempatan mereka, ya berikan insentif sehingga banyak yang membeli. Seperti halnya di Korea. Ya itu mahal bisa, tapi pemerintahnya membeli sehingga bisa murah kan. Kemudian pabrik transportnya perlahan-lahan digantikan kendaraan listrik. Ya, dan saya kira tiru aja lah negara-negara sudah bisa. Di kita pun bisa, gitu kan. Ketimbang kita terlalu berat bebannya tadi saya bilang subsidi BBM-nya terlalu berat loh. Itu dia. Ada masa peralihan seperti itu. Oke, berarti memang nampaknya masih lumayan banyak ya pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan kalau kita bicara mengenai sektor otomotif yang berhubungan erat juga dengan sektor transportasi di Indonesia, begitu Pak Joko. Baik, Pak Joko terima kasih banyak juga atas waktu dan sharing yang Anda berikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Joko. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali tentunya dengan informasi menarik lainnya. Penyaluran KPR ditargetkan tumbuh double digit.